Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan kami dari kelompok 10. Kami ingin mempresentasikan tentang riset HP Samsung kami yang udah kami buat dari PowerPoint. Perkenalkan, nama saya Bayu Nandia. Dan ada teman saya, ada Firhan Maulana dan Eko Prasetyo. Saya ingin menjelaskan tentang profil perusahaan handphone Samsung. Samsung Electronics Co. Ltd. adalah perusahaan elektronik multinasional asal Korea Selatan yang berkantor pusat di Suwon, Korea Selatan. Perusahaan ini adalah anak perusahaan unggulan dari Samsung Group dan telah menjadi perusahaan teknologi informasi terbesar dunia berdasarkan pendapatannya. Sejak tahun 2009, Samsung Electronics memiliki pabrik perakitan dari jaringan penjualan di 88 negara dan memperkerjakan sekitar 370.000 orang. Samsung yang dulunya pernah dikenal sebagai produsen komponen seperti baterai lithium, ions, semikonduktor, chip, memori flash, dan perangkat hardware untuk klien seperti Apple, Sony, HTC, dan Nokia, mulai perlahan meninggalkan bisnisnya dengan memulai untuk menciptakan produk baru. Pada tahun 2010 menjadi salah satu vendor terbesar dalam pasar telepon dan ponsel smartphone, termasuk produk-produk Samsung Galaxy. Brand awareness. Brand awareness ini kami mendapatkan berdasarkan data tersebut bahwa ada 8 merek handphone yang disebut oleh 40 responden, dan data tersebut terbaca merek Samsung paling banyak disebutkan yaitu sebanyak 21 orang, disusul oleh merek Xiaomi sebanyak 5 orang. Hasil keseluruhan dari analisis menyebutkan bahwa handphone Samsung merupakan merek yang pertama kali diingat oleh responden tanpa menggunakan bantuan. Ini menunjukkan bahwa handphone Samsung ini telah mendapatkan posisi yang baik dalam benak konsumen dan terkenal dalam kalangan konsumen. Lalu ada brand recognition, bahwa 40 responden mengenali dan menyebutkan nama merek dengan mengingatkannya melalui packaging handphone Samsung. Lalu ada brand recall, pengingat kembali merek mencerminkan merek-merek apa lainnya yang diingat responden selain yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya. Brand recall merupakan multi-response question, artinya responden dapat menjawab merek lebih dari satu tanpa ada bantuan dari peneliti. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Firhan Maulana. Brand Association. Setiap perusahaan yang telah memproses dan menghasilkan suatu produk melalui proses tertentu dikemas dan diberikan nama yang biasanya mencerminkan citra produk tersebut. Misalnya produk kendaraan bermotor identik dengan merek Honda, produk pompa air identik dengan Sanyo, produk mie instan identik dengan merek Indomie, minuman dan kemasan identik dengan merek Aqua. Meskipun ada produk dengan merek lain, untuk produk sejenis, biasanya masyarakat akan menyebut merek tersebut sebagai produk yang mestinya tidak sama. Misalnya, naik Honda untuk kelompok kendaraan bermotor, minum Aqua untuk kelompok minuman dan kemasan, dan makan Indomie untuk kelompok makanan mie instan. Minum minuman dalam kemasan dan makan Indomie untuk kelompok makanan mie instan. Minum extra jos untuk kelompok minuman, berenergi, dan sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa menyebut merek sebagai produk sekaligus menjadi branded adalah mereka yang menjadi leader merek induk di kelompoknya sehingga merek diasosiasikan seperti produk brand Perceived Quality Performance. Perceived Quality Performance untuk kesan kualitas dilakukan dengan analisa deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menentukan skala nilai pengukuran dan artinya yang disesuaikan dengan konteks atribut-atribut yang diukur. Sebagai gambaran dalam penelitian, ini peneliti memberikan 4 alternatif jawaban
kepada responden dengan tentang skala yang digunakan adalah 1 sampai 4 dengan pembobotan sebagai berikut. Skala 1 sangat jelek, skala 2 jelek, skala 3 baik, skala 4 baik sekali. Selanjutnya dalam kuesioner, responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap atribut handphone Samsung dalam kuesioner kesan kualitas. Pengumpulan data dilakukan pada mereka yang memiliki pengalaman mengkonsumsi handphone Samsung. Alat analisa yang digunakan adalah rata-rata, standar, deviasi, tentang skala pengukuran, dan diagram performance importance. Hasil analisis perceived quality merek Samsung dan metode performance importance secara individu. Untuk perceived quality tentang indikator harga, spesifikasi, dan mutu sudah dinilai antara baik dengan sekali karena tingkat importance lebih tinggi nilainya daripada tingkat performansinya. Hal ini menunjukkan bahwa perceived quality harapan responden terhadap handphone Samsung telah melebihi tingkat kepentingan atribut itu sendiri. Tetapi untuk desain kemasan pada handphone Samsung dinilai jelek karena tingkat performance lebih rendah dari tingkat importance-nya. Hal ini menunjukkan bahwa perceived quality responden terhadap desain handphone Samsung belum memenuhi tingkat kepentingan atribut kepuasan konsumen. Dan juga pada harga yang tertera pada importance lebih kecil daripada performance. Itu menunjukkan perceived quality responden terhadap desain kemasan handphone Samsung belum memenuhi tingkat kepentingan atribut kepuasan konsumen. Dan juga pada harga yang tertera pada importance lebih kecil daripada performance. Sedangkan untuk perceived secara keseluruhan menunjukkan bahwa merek handphone Samsung secara rata-rata memiliki performance lebih rendah daripada importance. Fenomena ini menunjukkan bahwa perceived quality responden terhadap merek minuman serbuk instan Nutrisari belum memenuhi tingkat kepentingan atribut kepuasan konsumen. Brand loyalty. Brand loyalty. Untuk loyalitas merek dicari dengan mengambil rata-rata skor pada masing-masing variabelnya. Skor tersebut diperoleh dengan menjumlah semua frekuensi dikalikan dengan bobot masing-masing, kemudian jawaban netral dalam skala Likert dihilangkan, maka pengklasifikasiannya tiap-tiap tentang skala menjadi 1,00 sampai 1,75 sangat jelek, 1,75 sampai 2,50 jelek, 2,50 sampai 3,25 baik, 3,25 sampai 4,00 sangat baik. Penutupannya, dari hasil tersebut terlihat bahwa merek handphone Samsung sudah cukup baik karena bentuk piramida semakin ke atas semakin melebar, meskipun pada tingkat dan komited buyer terlihat mengecil. Hal ini merupakan masalah yang harus dipecahkan melalui peningkatan loyalitas merek dengan cara meningkatkan komunikasi informasi handphone Samsung melalui promosi seperti iklan di televisi, acara jalan sehat, dan lain-lain. Cara ini merupakan cara yang paling tepat untuk menanamkan loyalitas di benak konsumen. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bayu. Ya, terima kasih. Ini adalah presentasi dari hasil riset tentang HP Samsung kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.